Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia. Oke teman-teman, hari ini kita akan mengupdate kegiatan di kebun Serindit Melayu. Oke, hari ini ada beberapa kegiatan ya. Yang pertama, kita akan melakukan penanaman. Yang ini Marwin sedang melakukan pembersihan di piringan ya teman-teman. Nah, ini nanti akan kita coba memberikan pupuk kompos di piringan yang sudah kita bersihkan ini. Nah, ini rumputnya dicangkul dulu, dicangkul tipis ya, sehingga yang putus itu hanya rumput saja. Nah, ini bisa dilihat kalau kita rawat tumbuhannya sangat bagus sekali teman-teman. Nah, ini lihat Marwin itu mencangkul hanya tipis saja sehingga hanya rumputnya yang terputus. Dari beberapa sisi kita lihat, ini jika kita lihat dari jauh, lebih jauh lagi, maka terlihat secara menyeluruh piringan ini nanti akan bersih dari rumput. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Sebelum itu teman-teman boleh di like, di komen, dan di share gitu ya, jika video ini selalu memberikan edukasi yang bermanfaat. Nah, proses pembersihan piringan ini biasanya kami lakukan dalam periode setiap 3 bulan teman-teman ya. Nah, ini nanti setiap 3 bulan itu biasanya kita bersihkan piringan. Kalau tidak menggunakan cangkul, biasanya kita menggunakan mesin rumput ya teman-teman ya. Nah, ini sering sekali orang atau netizen bertanya, kenapa nggak dikasih racun aja gitu ya. Nah, itu tidak kita rekomendasikan teman-teman. Nah, ini kondisinya kita update dulu, kita cek dulu pupuk kita stoknya masih ada atau tidak. Nah, ini bisa dilihat yang kami angkat ini adalah pupuk organik kompos ya, kohe yang sudah jadi difermentasikan. Nah, sehingga sudah langsung bisa diaplikasikan kepada tanaman. Nah, untuk kohe teman-teman, harusnya itu harus kita fermentasi dulu ya, tidak bisa langsung diaplikasikan ke tanaman. Jika langsung diaplikasikan biasanya tanamannya panas dan bisa jadi mati teman-teman. Nah, biasanya kompos yang belum jadi itu dia akan mendatangkan jamur dan penyakit sehingga sangat berbahaya untuk tanaman. Nah, ini setelah kita taruh di setiap piringan, ini kita buka ujungnya sehingga terurai, bisa ditabur secara merata. Biasanya seperti ini kita melakukan penaburan di piringan ya. Bisa dilihat ujungnya yang sudah dibuka itu paling bawah sehingga yang atas kita tarik membentuk lingkaran di ujung piringan teman-teman, sehingga satu kompos ini bisa merata pembagiannya untuk satu batang. Nah, untuk kompos ini kami menggunakan Terakompos ya. Ini UMKM dari Riau juga teman kita yang punya. Nah, ini beberapa merek yang pernah kami coba, sepertinya Terakompos ini saat ini masih yang pilihan paling tepat untuk kami aplikasikan di tanaman. Nah, ini untuk pohon kedua tetap sama perlakuannya teman-teman seperti dilihat di sini. Setelah piringannya sudah bersih, ini jaraknya sejauh ujung daun terakhir gitu ya. Itulah diameter paling luar dari piringan ini. Nah, metodenya sama, pemberian pupuknya sama seperti yang tadi. Kita seset ujung karung lalu kita tarik sehingga membentuk pola melingkar dari kompos tersebut teman-teman. Setelah itu baru kita ratakan lagi supaya tidak terlalu menumpuk gitu ya. Nah, satu lagi gunanya ini, saat dia terlalu menumpuk dan terjadi kelembapan, ini juga bisa menimbulkan jamur. Nah, ini kita ratakan dulu sedikit-sedikit supaya lebih dapat sinar matahari teman-teman. Oke, setelah kita memberikan pupuk kompos, bisa dilihat ini adalah view kebun kita teman-teman, masih cukup hijau karena hujan itu kemarin walaupun sudah jarang, tapi kebetulan vertigasi kita sudah bagus gitu ya, cukup bagus memenuhi kebutuhan airnya.
Nah, teman-teman, kenapa kami selalu melakukan penyiraman setiap hari? Karena memang kondisi tanah kami yang cukup berpasir ya teman-teman ya, maka kami harus melakukan penyiraman setiap hari. Setelah itu, seperti biasa, jangan lupa ngopi. Ini Marwin masak air dulu untuk membuat kopi ya. Nah, setelah masak, biasanya kami menggunakan air sumur bor ya teman-teman untuk memasak kopi karena memang secara kualitas air di sini juga cukup bagus. Nah, teman-teman, sambil menunggu persiapan kopi kita masak, api sudah menyala, air sudah mendidih, segera kita seduh kopinya. Begini cara ngopi nikmat, teman-teman. Nah, tentu saja salah satu momen yang ditunggu dari petani adalah saat istirahat sore. Dinikmati secangkir kopi, rasa lelah akan terbayar hari itu, dan nikmat saat menjadi petani akan lebih terasa lagi setelah kita minum kopi. Oke teman-teman, jangan lupa seruput sore, nikmatin angin yang berhembus, kicau burung yang